Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Safitri dengan NIM A1D1D5159. Saya dari Sangga Pencoba 2. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang P3K. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan alat dan bahan sekaligus beberapa tata cara pertolongan pertama. Oke, langsung saja pengertian dari P3K. Pertolongan P3K ini adalah pertolongan pertama yang diberikan kepada seseorang yang sedang mengalami cedera atau kecelakaan sebelum mendapatkan penanganan yang lebih intensif atau lebih lanjut oleh tenaga medis. Nah, P3K ini penting apabila kita ingin membantu menyelamatkan nyawa dan mencegah kondisi semakin parah. Nah, tujuan dari P3K ini sangatlah penting. Pertama, kita menyelamatkan nyawa korban yang sedang mengalami cedera atau semisal kecelakaan. Nah, kemudian untuk kedua, untuk mencegah cedera yang lebih parah. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan rasa nyaman sementara sebelum seseorang yang mengalami cedera tersebut mendapatkan bantuan medis. Nah, alat dan bahan dari P3K ini ada beberapa alat yang biasanya digunakan. Itu pertama, itu ada perban. Nah, ini di sini perban ini untuk membalut luka. Kemudian kedua ada plester untuk menutup luka yang kecil. Kemudian ada antiseptik di sini untuk membersihkan luka. Nah, kemudian ada kasa steril. Nah, untuk menutup luka juga. Kemudian ada gunting untuk memotong perban. Kemudian ada sarung tangan. Nah, sarung tangan ini digunakan untuk menjaga kebersihan pada saat kita melakukan pertolongan pertama. Nah, kegunaan tiap alat P3K ini memiliki fungsi masing-masing. Ya. Nah, kemudian contoh dalam penanganan dalam P3K itu yang pertama contohnya itu ada luka ringan seperti lecet, tergores atau lecet tergores. Biasanya kalau kita sedang mengalami kecelakaan yang termasuknya ringan itu biasanya kita lecet-lecet kan. Nah, itu pertama bisa kita bersihkan luka tersebut dengan air bersih. Kemudian kita oleskan antiseptik. Habis itu tutup luka tersebut dengan kasa atau plester. Nah, kemudian dibalut jika diperlukan menggunakan kasa. Nah, di sini kedua, mimisan. Nah, mimisan ini kita bisa mengatasinya dengan mendudukkan korban posisinya tegak. Jadi kalau posisi sedang mimisan, kita tidak diperbolehkan untuk rebahan atau mencondongkan badan. Kayak mana jelasinnya? Itulah. Terus habis itu kita meminta korban ini menundukkan kepalanya sedikit ke depan. Supaya apa? Supaya darah yang keluar itu nggak masuk lagi. Nah, kemudian tekan hidung selama beberapa menit. Nah, jangan seperti yang saya bilang tadi, jangan mendongak ya disebutnya, mendongakkan kepala karena nanti darahnya bisa masuk ke dalam tenggorokan. Nah, kemudian pertolongan yang ketiga, misalnya itu pingsan. Nah, kalau pingsan ini kita bisa baringkan korban. Pertama, baringkan korban di tempat datar. Nah, kemudian angkat kakinya itu agak sedikit tinggi daripada badannya. Kemudian longgarkan pakaian yang ketat tersebut, kita longgarkan. Nah, jikalau memang dia menggunakan jilbab, kita bisa jilbab ini jarumnya kita agak longgarkan. Kemudian pastikan korban ini mendapatkan udara yang segar. Nah, jadi korban itu tidak boleh dikerumunin ya. Apa sih bahasanya? Kerumunin ya. Tidak boleh dikelilingi banyak orang. Biarkan dia diletakkan di tempat terbuka yang mana bisa menghirup udara yang lebih banyak gitu, lebih segar. Kemudian luka bakar ringan. Luka bakar ringan ini cara penanganan pertamanya itu kita bisa siram bagian yang terbakar atau terluka
itu dengan air mengalir, jangan pakai tepung maizena, jangan pakai odol, jangan pakai mentega. Nah, kemudian tutup dengan kain atau kasa steril. Nah, hal yang perlu diperhatikan waktu kita menangani P3 atau dalam menangani P3K ini, pertama kita harus tetap tenang dalam menolong, jangan kita panik, kemudian pastikan tempatnya aman, alat yang digunakan bersih, kemudian segera cari bantuan medis jikalau kondisinya ini memang serius. Nah, di sini saya memiliki beberapa apa ya ini sebutannya, obat-obatan atau apa? Ini saya punya Hansaplast. Ini biasanya saya gunakan kalau misalnya saya terluka. Contohnya kayak nggak sengaja kena pisau, saya pakai ini. Setelah saya bersihkan, saya tutup lukanya pakai ini. Atau biasanya saya juga punya nih betadine, antiseptik. Saya punya antiseptik. Jadi kalau misalnya saya kena luka yang memang agak lumayan ya, saya bisa pakai ini. Biasanya pakai ini. Terus luka bakar. Nah, luka bakar itu selain kayak kita bisa menggunakan air mengalir, kita juga bisa menggunakan obat. Saya di sini punya si obat, aduh apa ya? Saya kemarin dikasih obat sama apoteker. Ini ada salep. Jadi teman-teman kalau misalnya memang nggak tahan ya sama lukanya, bisa tuh diolesin pakai salep, ya kan? Jangan pakai mentega, apalagi pasta gigi, itu jangan. Tidak disarankan. No. Nah, jadi itu aja sih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, dalam perbuatan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.